Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik yang terbaru dan terkini, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi mengenai dunia politik yang terkini, khususnya yang ada di dalam negeri. Dan di dalam video kali ini, saya akan mencoba memperlihatkan tentang keputusan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa ibu kota DKI Jakarta untuk pindah ke IKN ternyata adalah ide yang sangat luar biasa demi kebaikan masa depan Indonesia. Lalu seperti apa kelanjutannya? Oke, kita langsung aja cek videonya bersama. Kita ini kan tidak lama lagi ibu kota ini pindah. Iya. Sekarang sedang dipersiapkan Iya. ibu kota kita di sana. Sementara Jakarta ini belum tahu bagaimana perkembangannya ke depan. Ya. Ini juga kalau tidak diatur dengan baik, ini jadi tempat-tempat kumuh lagi kan gitu. Betul. Jadi tempat-tempat orang tidur sembarangan, ya. Kemudian jadi kota seperti bukan kota mati, kotanya hidup, tetapi hidupnya tidak menunjukkan perkembangan yang positif gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu kan ini penting sekali ya. Jangan hanya kita fokus untuk membangun IKN, tetapi DKI tidak kita perhatikan secara serius. Ya, tentang bagaimana membangun lingkungannya, kehidupannya, perilaku masyarakatnya. Banyak sekali yang harus dilakukan. Di mana sementara ini kan kurang optimal ya. Gitu. Sampah di mana-mana, kali kita itu bau, jorok, macet, bikin banjir, banyak sekali. Nah, ini kan semuanya harus menjadi DKI ini paling tidak bisa menjadi satu model kota ya. Untuk menjadi contoh bagi kota-kota yang lain, provinsi-provinsi lain. Beda sama IKN itu tidak bisa menjadi contoh karena itu kan ibu kota yang betul-betul direncanakan dengan matang. Kemudian dengan biaya yang cukup besar. Nah itu. Nah ini bagaimana harapan Bung Fahri melihat untuk DKI ini ke depan? Ya, terima kasih Bang atas undangannya kembali. Memang ini di antara topik yang jarang didiskusikan secara baik oleh para politisi. Dan aspek-aspek pembahasannya itu lebih banyak mengarah kepada aspek fisik semata. Kemudian aspek ekonomi kadang-kadang. Tapi kurang mendalami kepentingan satu bangsa untuk memiliki kota-kota yang menjadi simbol dari ingatan dari bangsa itu sendiri sebagai memori kolektif dari bangsa itu. Maka sebenarnya saya sudah sering juga mengatakan kemana-mana, jika kita kembali melihat Jakarta sebagai ibu kota, nanti kita bicara ibu kota atau Jakarta sebagai ibu kota dulu, lalu kemudian kita bicara IKN sebagai ibu kota baru, artinya Jakarta sebagai ibu kota lama. Nanti kita bicara IKN sebagai ibu kota baru, dan barulah masa depan Jakarta ini. Gitu. Nah, pertama Jakarta sebagai ibu kota lama itu ya memang bisa dibilang ibu kota dadakan dia ibu kota perjuangan gitu. Karena dia berada di ujung barat daripada Pulau Jawa, dan di sini ada kerajaan yang besar, ada kota Batavia yang memang infrastrukturnya paling lengkap ya, sehingga Jakarta itu berubah fungsi menjadi kota politik dari kota dagang ya, sehingga di situ banyak para politisi dan para pendiri bangsa ini berdomisili dan berjuang di sana gitu. Itulah yang menyebabkan kemudian pada saat terjadinya momen proklamasi ketika Indonesia belum merdeka, proklamasi itu dibacakan di Jakarta, di Jalan Pegangsaan Timur.
Nah, Bung Karno dan Bung Hatta ada di sini pada waktu itu, dan kita mengingat kalau kita membaca proklamasi, ya dari kata proklamasi kami bangsa Indonesia, di bawahnya Jakarta 17 Agustus 1945. Nah, sebenarnya bisa dibilang ya ini adalah kota yang menjadi ibu kota secara insidental gitu. Itu sebabnya dia pernah pindah ke Jogja. Selain karena memang ada situasi darurat, ya dia pernah pindah ke Bukit Tinggi gitu. Itu tapi menandakan bahwa sebenarnya memang ibu kota Jakarta ini adalah lahir tiba-tiba. Jadi kita belum pernah sebagai sebuah bangsa yang umurnya hampir 100 tahun itu mendirikan ibu kota secara spesifik begitu. Ibarat perusahaan gitu Bang, yang tiba-tiba banyak bisnisnya menjadi besar, banyak cabangnya lah kira-kira begitu. Tapi kantornya itu masih di kantor yang lama, ya tumpukan barang, nggak teratur ininya, segala macam, ya. Kadang-kadang orang dipaksa pindah kalau kantornya kebakaran gitu, baru dia cari kantor baru. Nah kita ini bisa dibilang seperti itulah Jakarta itu. Kita belum pernah membuat ibu kota. Kita belum pernah membuat kantor presiden. Kita belum pernah membuat kantor DPR. Belum pernah juga secara serius membangun konsep ibu kota itu. Nah, karena itulah saya kira Jakarta itu akhirnya memang kalau bisa dibilang hanya menjadi kota sejarah gitu. Tapi bisa dibilang kota sejarah dalam 100 tahun pertama kita merdeka gitu. Karena bayangan saya kepindahan ke IKN itu nanti baru akan terjadi relatif 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, seperti juga direncanakan oleh Pak Jokowi dalam momen Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Kita relatif baru bisa mengatakan pengelolaan pemerintahan itu dimulai dari IKN gitu. Tapi sekarang ini masih dalam jangka waktu yang sekarang saya kira masih akan banyak terjadi sekarang. Tapi Pak Jokowi saya dengar itu akan secara simbolik membuat perayaan 17 Agustus di sana. Saya nggak tahu. Ini barusan ada perubahan tadi pengumuman bahwa ketua IKN-nya diganti. Lalu kemungkinan Pak Prabowo saya nggak tahu apakah dilantik 20 Oktober itu di DPR Senayan atau ada gedung yang sudah siap di IKN atau tidak, saya tidak tahu. Tapi intinya adalah ini kita bicara periode-periode dari kebangsaan kita. Jadi itu yang pertama, Jakarta memang sulit dia kalau kita mau bikin kantor sendiri, bikin istana sendiri. Wah, coba Abang bayangkan kantor KPU tuh. Itu kantor di jalan Diponegoro yang di situ sebenarnya dulu tinggal para pendiri bangsa, ya. Rumah-rumah seperti Agus Salim, ya, Ruslan Abdul Ghani, ya, Adam Malik dan lain sebagainya, itu tokoh-tokoh senior, ya, para pendiri bangsa tinggal di situ. Padat, ya. Tiba-tiba ada kantor pemilihan umum yang saban hari di demo orang, gitu. Di situ tinggal banyak duta besar, di situ tinggal banyak rumah-rumah pejabat negara lain, ya, diplomatik, ya. Tapi kerjaannya itu diblok dan kemudian didemo oleh orang setiap hari karena rutin tuh dalam konflik pemilu itu jadi sasaran demo orang. Itu kan sebenarnya nggak masuk akal gitu. Kenapa nggak pindahin kantor KPU itu di tempat yang betul-betul kalau orang demo pun nggak mengganggu gitu. Ya, termasuk tentang demo itu memang jangankan tempat demo, negara aja nggak ada tempatnya. Kalau di negara demokrasi yang matang, tempat demonya disiapkan supaya antara yang demo dengan yang didemo itu ada sambungannya dan ada tempatnya, dan bahkan ada ketentuan-ketentuan di tempat demo itu supaya misalnya demonstran itu bebas berbicara, tidak dilarang dan sebagainya. Nah itu juga belum ada di Jakarta ini dan kayaknya sulit. Makanya orang serang demo tuh pada dasarnya nyari perhatian gitu. Demo di Bundaran HI. Kenapa? Karena banyak mobil. Karena pikirannya kalau macet ya kita narik perhatian gitu. Dan sukses.
Demo yang sukses bikin orang macet. Jadi kalau ada demo tuh yang paling pusing selalu Poldanya gitu. Sementara yang harusnya di demo nggak tahu itu ada demo apa. Nah ini kayak gini-gini. Sebenarnya adalah sesuatu yang memang harus diperbaiki. Nah, inilah Jakarta dalam 100 tahun 100 tahun pertama kita merdeka, dan fungsi-fungsi Jakarta itu nanti harus dilembagakan sebagai kota sejarah gitu. Karena 100 tahun sejarah kita ada di sini. Nah, tetapi Pak Jokowi sepertinya menghendaki 100 tahun berikutnya atau setelah 100 tahun itu kita punya tempat untuk melihat Indonesia ya ke masa lalu dan ke masa yang akan datang gitu. Persis di tengah Indonesia ini ya di IKN sekarang ini gitu. Saya kira menurut saya ya, meskipun jarang didiskusikan filosofinya begitu ya, dan tidak ada kelihatan juru bicara yang membicarakan ini gitu Bang ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keberaniannya untuk memutuskan kita harus pindah ke IKN dan untuk merayakan tonggak 100 tahun kemerdekaan kita itu sesuatu yang luar biasa, Bang. Dan memang itu harus dilakukan. Jadi karena itulah kemantapan hati Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN itu sangat diperlukan. Dan itu harus di-state sebagai ketegasan kita untuk memilih jalan kita ke depan gitu. Karena tadi itu Bang, selain alasan-alasan bahwa Jakarta ini adalah kota yang insidental buat kita memang begitu ya, kita ini tidak punya tempat untuk menggambarkan masa depan kita, termasuk untuk membangun masa depan kita. Jadi orang tuh nggak perlu khawatir Bang tentang IKN akan sepi, nggak ada orang. Itu bohong, itu nggak mungkin lah Bang. Di mana-mana swasta aja bikin kota, ya kan? Pengembang-pengembang bikin kota itu di Karawaci, ya kan, di BSD, di Tangerang, ya kan, di Surabaya itu ada Pakuwon, ada Sumarekon, ada Podomoro, ya kan, dan itu bikin kota tiap hari Bang, nggak ada masalah gitu kan. Masa swasta bisa bikin kota? Negara sebesar Indonesia ini penduduknya hampir 300 juta nggak bisa bikin ibu kota. Itu jadi bohong lah itu argumen itu kita tanggalkan lah. Yang kedua sebenarnya yang lebih penting sebenarnya Bang, saya membayangkan ibu kota baru itu adalah sebagai imajinasi seluruh bangsa ini. Karena kita kan dikumpulkan oleh imajinasi Bang. Makanya kalau kita baca sejarah negara-negara yang membangun ibu kota, saya senang membaca sejarah Amerika Bang, ya, karena itu yang kayaknya mendesain negaranya itu menjadi negara modern dan memang terbukti dia jadi superpower dalam lebih dari 100 tahun sekarang dia menjadi superpower. Nah, memang itu ibu kota itu didesain untuk paling tidak dua hal Bang. Yang pertama itu adalah tempat orang atau bangsa itu mengingat bangsanya itu. Di tempat kecil itu ya, kira-kira Washington DC itu luasnya kira-kira 11 kali 17 kilometer Bang ya. Di tempat itu ada yang disebut dengan collective memory itu. Jadi orang kalau ke Washington DC dia bisa melihat bangsa Amerika secara keseluruhan. Karena di situ ada museum-museum, ada Library of Congress yang merupakan perpustakaan terbesar di dunia ya. Nah, itu yang pertama, kita datang ke tempat yang ada memori kolektif gitu. Sebenarnya ini mengambil inspirasi dari agama Bang. Jadi agama itu membuat tempat-tempat untuk menciptakan memori kolektif. Jadi kalau orang Islam itu pergi ke Mekah itu, oh ada memori tentang sejarah agama dan seterusnya. Negara juga perlu begitu Bang. Karena kita kan juga harus diikat oleh memori kolektif kita. Karena kalau kita nggak punya memori kolektif, apa hubungannya, apa dasarnya kita tetap bersatu gitu. Satu Bang. Yang kedua itu pengetahuan kolektif ya, atau kolektif brain. Nah, kalau yang pertama tadi namanya collective memory, yang kedua itu collective brain. Nah, collective brain itu pusat pemerintahan Bang. Jadi saya membayangkan IKN itu akan menjadi semacam satu tempat ya, kayak bagi anak-anak Indonesia itu kayak Universal Studio gitu Bang ya. Di mana seluruh anak Indonesia, mulai dia TK, SD, SMP, SMA, mimpi bahwa harus dia datang ke situ untuk melihat
hebatnya dan betapa hebatnya bangsa ini, dan yang menggambarkan keseluruhan dari wajah bangsa kita itu di sana gitu loh. Hall-nya ada hall Papua, ada hall Aceh, ada hall Sulawesi, ada ya seperti yang secara sederhana mau dibangun oleh Ibu Tin dulu di Taman Mini. Ya. Menurut saya itu di antara representasi Indonesia yang paling ideal, dan harus ada di IKN sesuatu yang jauh lebih megah daripada itu karena zamannya juga sudah berubah. Ya, teknologi sudah berubah, realitas berubah, harus ada dioramanya gitu. Nah, saya kira itulah IKN yang yang baru itu, Bang. Dan saya nggak khawatir bahwa kita akan kekurangan orang, Bang, karena dia berada di tengah. Ya, kalau dari Lombok, Sumbawa, Bali kita terbang ke IKN cuman setengah dari terbang ke Jakarta, Bang. 45 menit kita udah sampai di IKN gitu. Kalau ke Jakarta 1,5 jam. Mostly sekarang ini IKN lebih accessible dari seluruh Indonesia. Orang Aceh lebih dekat, orang Papua juga lebih dekat. Nah, sehingga flow orang akan datang ke IKN itu akan masif. Nah, itulah potret dari panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini, bahwa sebenarnya politik itu adalah bukan sekedar tentang kekuasaan, tetapi politik itu adalah bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan keteduhan dan harmonis. Dan yang terakhir, yang lebih penting buat kita semua adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik demi kepentingan bangsa dan negara untuk masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.